Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pendidikan untuk semua. Hari ini kita akan membahas mengenai metode, media, dan sumber belajar dalam IPS. Yang pertama kita bahas mengenai metode. Kata metode berasal dari bahasa Latin yaitu metodo yang berarti jalan. Metode bersangkut paut dengan pemilihan jalan, arah, atau pola dalam berbuat sesuatu untuk mencapai sesuatu tujuan. Ini adalah definisi umum. Jadi metode itu adalah jalan. Sementara untuk definisi pendidikan adalah metode adalah cara untuk yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode itu adalah cara untuk mencapai tujuan. Jadi kalau ini adalah tujuan, untuk mencapai tujuan tersebut disebutnya adalah metode atau cara. Nah, biasanya dalam penelitian skripsi, disertasi atau tesis banyak metode yang akan dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Biasanya adalah hasil belajar. Jadi metode itu adalah cara untuk meningkatkan hasil belajar. Kenapa? Karena hasil belajarnya kurang baik sehingga tujuannya untuk memperbaiki hasil belajar tersebut. Ini adalah definisi sederhana untuk bagian pendidikan. Metode adalah suatu cara ya. Karena berbeda dengan model. Karena banyak sekali yang menyamakan antara model dan metode. Itu adalah suatu hal yang sangat berbeda. Jadi metode adalah cara. Oke, kita lanjut lagi. Media. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Kata media juga berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium dan secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Nah, dalam sebuah proses pembelajaran kita memerlukan metode. Tadi sudah dibahas tentang metode, kemudian untuk menerjemahkan bahasa kita yang mungkin peserta didik belum memahami, kita membutuhkan namanya media. Media ini adalah sebagai perantara. Contoh seperti yang saya gunakan adalah menggunakan PowerPoint atau slide. Kalau seandainya hanya saya berbicara lisan saja, hanya mendengarkan secara audio, tentu audiens tidak akan terlalu banyak mengerti. Maka saya menggunakan media di sini. Jenis media itu ada 3. Yang pertama adalah audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar saja. Jadi contoh sederhananya adalah radio, kemudian kalau misalnya ada yang memberikan pesan suara di voice WA atau aplikasi yang lain, itu bisa disebut dengan media audio. Jadi hanya dapat didengar saja. Kemudian ada media visual, media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Jadi dia hanya bisa dilihat tapi tidak mempunyai suara. Contohnya seperti apa? Pada tahun 1980 atau 70 80-an ya, ada namanya film yang tidak terdengar. Jadi hanya melihat gambar atau reaksinya saja. Ini disebut dengan visual. Jadi hanya melihat indera penglihatan, itu bisa film. Bisa juga dengan gambar, hanya menggunakan gambar kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah pandangan sendiri gitu. Ini audio visual. Media visual. Kemudian gabungan dari audio dan visual disebut dengan media audio visual. Media ini merupakan kombinasi audio dan visual yang bisa disebut dengan media pandang dengar. Jadi bisa didengar, bisa dilihat. Contohnya yang kalian sedang lihat sekarang ini. Ini adalah media audio visual. Bisa kalian lihat, bisa kalian dengar. Ya. Jadi jenis media ada 3, audio, visual atau audio dan audio visual. Kemudian bagaimana menentukan metode pembelajaran IPS di SD? Yang pertama itu kita lihat tujuannya dulu. Tujuan pembelajarannya apa? Kita lihat kompetensi dasarnya apa. Kemudian kita lihat juga
kebutuhan dan minat anaknya seperti apa di dalam kelas. Jadi yang pertama kita tentukan tujuan, yang kedua kebutuhan dan minat anaknya seperti apa. Misalnya mereka senang dengan film-film kartun, ya kita harus menggunakan film kartun sebagai media untuk menggolkan atau menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita agar si anak tertarik gitu. Kemudian jangan lupa, ini juga sangat penting, yaitu cara penampilan pendidiknya. Ya kalau misalnya masih kaku, seolah-olah berbeda dengan zamannya anak SD, jadi kita tidak memahami apa yang terjadi pada anak SD, maka akan sulit mendalami minat anaknya. Jadi seolah-olah kita berbeda ruang dan waktu sama mereka, sehingga inilah yang goalnya adalah metode pembelajaran IPS di SD. Jadi yang pertama adalah kita tujuan pembelajarannya, kemudian kita improvisasi dengan melihat minat anaknya, lalu yang terakhirnya adalah aplikasinya untuk penampilan dari kitanya show di depan peserta didik. Sehingga ini yang menentukan metode pembelajaran IPS di SD. Metode pembelajaran luar biasa banyak, macam-macam sekali, bukunya juga banyak. Misalnya bisa menggunakan number head together, jigsaw, puzzle to puzzle, picture to picture, kemudian luar biasa banyaknya, tinggal dicari saja. Dan bagaimana supaya pembelajarannya bentuknya ini kooperatif, bisa diaplikasikan ke dalam lingkungan peserta didik sehingga mereka paham dan mengerti dan sesuai dengan tujuan IPS, yaitu menjadi good civilization. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai sumber belajar atau learning resources. Learning resources adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga tujuannya untuk mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar dan mencapai kompetensi tertentu. Jadi tujuannya sumber belajar itu untuk mempermudah peserta didiknya. Nah, kita lanjut. Sumber belajar itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang, learning resources by design, dan sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan saja. Nah, sumber belajar itu yang dirancang contohnya adalah modul, buku, ya, kemudian LKS. Jadi benar-benar memang dirancang untuk tujuan pembelajaran dan didesain untuk bisa mensupport satu kompetensi tertentu gitu. Jadi ini sumber belajar yang dirancang, jadi benar-benar disengaja. Kemudian yang berikutnya sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning resources by utilization. Itu contoh sederhananya adalah museum. Jadi museum itu sudah ada dan tinggal dimanfaatkan saja. Perpustakaan sudah ada, jadi tinggal dimanfaatkan. Kadang di sekolah perpustakaannya ada tapi tidak dimanfaatkan, padahal itu adalah salah satu sumber belajar. Nah, inilah yang harus dimanfaatkan oleh guru atau pendidik supaya peserta didik mendapatkan sumber belajar yang komprehensif yang bisa didapatkan semuanya. Internet. Ya, internet itu sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan. Sekarang ketika musim COVID-19 ini banyak penggunaan internet. Artinya sumber belajar yang sudah tersedia tinggal dimanfaatkan, ya itulah contoh konkretnya gitu. Oke. Demikian dari saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.